فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita tambah sedikit ulasan dari Syekhuna Muhammad Al-Harari rahimahullahu ta'ala, masih terkait dengan walayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Kata beliau, maknanya adalah tidak akan terjadi dari mereka angan-angan untuk meminta kematian sama sekali, karena mereka mengetahui kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang mereka perbuat, yang mana dengan itu mereka berhak mendapatkan hukuman seperti pemesongan, penyelewengan Taurat dan perubahan Taurat, juga pendustaan terhadap Nabi Muhammad SAW, padahal sudah ada kabar gembira tentang beliau di dalam kitab mereka. Dan Allah Ta'ala mengkhususkan aidi di sini dengan penyebutan qaddamat aidihim, karena secara umum amalan memang munculnya adalah dari tangan secara umum. Baik. Dan tangan ini di antara seluruh anggota badan manusia memang dia tempat dari hampir semua perbuatan, hampir semua hasil-hasil perbuatan. Dan juga poros peredaran manfaat-manfaat manusia itu munculnya seringkali adalah dari tangan. Ini adalah manfaat fisikal tentunya. Kalau manfaat ilmiah tentunya dari lisan dan sebagainya. Dan tetap tangan itu tidak kosong dari manfaat ilmiah, berupa penulisan, berupa penyampaian surat dan sebagainya. Jadi memang tangan tidak pernah kosong dari amalan secara umum. Maka dari itu terkadang Allah mengungkapkan seseorang itu dengan tangannya, sebagaimana dalam pembahasan yang sebelumnya kata beliau, dan Syekhul Islam juga membahas itu di dalam Tadmuriyah. Tayyib. Wallahu alimum bidzalimin. Maksudnya zalimin di sini adalah orang-orang yang kafir itu, karena kezalimannya kezaliman yang akbar, dari kalangan Yahudi, Nasara dan juga yang selainnya. Makna alim di sini adalah betul-betul ilmunya meliputi mereka dan meliputi apa saja yang muncul dari mereka, kemudian dia akan membalasi mereka sesuai dengan amalan tersebut. Maka di dalam lafaz ini ada makna ancaman. Tayyib. Nah, di sini hakikatnya bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan asmaullah itu hanyalah alqab dunal ma'ani, sekedar gelaran-gelaran tanpa makna. Seandainya tidak ada makna, maka tidak akan muncul ancaman dan tidak akan muncul rasa takut. Sekedar dikatakan Allah tahu mereka, Allah Maha tahu. Terus apa kalau Allah Maha tahu? Itu sekedar nama aja. Tapi manakala nama-nama Allah itu memiliki makna dan konsekuensi, tahulah kita bahwasanya yang diinginkan bukan sekedar Allah tahu, tetapi hasilnya nanti adalah dia akan membalasi mereka sesuai dengan amalan-amalan yang boleh jadi mereka rahasiakan itu. Baik. Demikian pula masalah ayat-ayat yang lain mengatakan apa? Allah tahu tentang amalan orang-orang mukmin. Maka bukan hanya sekedar informasi nama Allah, Allah Maha tahu, tapi ada kabar gembira bahwasanya dia akan memberikan pahala yang banyak walaupun amalan itu tidak diketahui oleh orang lain. Inilah fungsi bahwasanya nama Allah itu disifati dengan Al-Husna, karena memang memiliki makna-makna dan konsekuensi. Bukan sekedar informasi, itu adalah gelaran bagi Allah semata. Kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan mereka dengan sifat kezaliman, padahal jelas mereka orang kafir, tapi kenapa yang dikedepankan, yang diutamakan adalah sifat kezaliman di sini, alimum bidzalimin? Karena memang kezaliman itu lebih umum daripada kekufuran. Tayyib. Setiap orang yang zalim, setiap orang kafir dia zalim, dan tidak setiap orang yang zalim itu kafir.
Taib. Makanya walaupun ayat ini membahas tentang orang Yahudi dan Nasara dan orang kafir yang lain, tetapi ancamannya ini meluas. Siapapun yang berbuat zalim, maka dia juga terkena ancaman ayat ini. Walaupun asal pembicaraannya adalah orang-orang Yahudi. Maka dijelaskan oleh Al-Qarafi rahimahullah, tapi nggak disebutkan di sini. Di dalam kitab beliau apa itu? Anwa'ul Buruq. Beliau menjelaskan bahwasanya al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang terpandang memang umumnya lafadz, bukan kekhususan sebabnya. Walaupun sebab yang dibicarakan adalah orang Yahudi. Tapi semua orang yang zalim dia terkena ancaman sesuai dengan kadarnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala tajidannahum ahrasan nas, dan pastilah engkau akan mendapati mereka itu orang yang paling berhasrat atau paling rakus kepada kehidupan dunia. Tajidannahum wijdan. Ini wijdan apa? Kata beliau adalah wijdan akli, yaitu secara akal. Maksudnya adalah jaro majrul ilm, polanya adalah pola ilmu. Engkau akan mengetahui. Bukan berarti menengok ke kanan, oh menemukan orang itu sedang apa itu? Sedang berhasrat pada kehidupan dunia, bukan itu. Tapi ini adalah ilmu dan pengamatan. Bukan dengan apa? Melihat lalu oh ya memang saya lihat orang ini sedang berhasrat. Jelas hasrat itu tidak nampak dari perbuatan fisikal. Tapi apa? Diketahui dari korinah-korinahnya. Baik. Makanya kembalinya kepada pengetahuan, pada ilmu pengetahuan, bukan sekedar pandangan mata. Baik. Jadi kata beliau ini tidak seperti kita mencari barang, oh itu saya dapatkan itu. Itu adalah dengan pandangan mata. Tapi ini adalah pengamatan hati maksudnya. Walaupun jelas mata itu perlu. Baik. Lamnya adalah lam qasam, yaitu takdirnya wa izzati wa jalali, ma'ruf. Kemudian ala hayah maksudnya adalah kekekalan di dunia. Baik. Jadi bukan hayah di sini adalah hayah yang hakiki, yaitu di akhirat. Mereka tidak berhasrat pada kehidupan akhirat, tapi kehidupan yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan dunianya. Baik. Berarti ada makna yang sebaliknya. Mereka sangat benci kepada kematian. Baik. Walaupun ayat tidak menyebut itu, tetapi jelas di sini ada mafhum mukhalafahnya. Mereka sangat berhasrat untuk kekal di dunia, berarti mereka memang sangat benci kepada kematian. Baik. Kemudian wa minal ladzina asyraku. Ini adalah ataf dari sisi makna. Jadi maknanya apa? Seakan-akan dikatakan, demi Allah, engkau wahai Muhammad akan benar-benar mendapati orang-orang Yahudi itu orang yang paling rakus. Orang yang lebih rakus dibanding seluruh umat manusia, dan bahkan lebih rakus dari orang-orang musyrik yang lain. Yaitu apa? Lebih rakus daripada musyrikin Arab yang mengingkari hari berbangkit. Rakus kepada apa? Kepada kehidupan dunia. Taib. Kenapa mereka lebih rakus pada kehidupan dunia dibanding musyrikin Arab? Karena mereka ini ahli kitab tahu bahwasanya tempat kembali mereka adalah dalam neraka. Orang musyrik ma'ruf, mereka memang cinta dunia. Tapi orang Yahudi dan Nasara lebih cinta dunia lagi, karena mereka tahu akhirat mereka adalah neraka. Taib. Maka mereka lebih takut mati dibandingkan dengan musyrik secara umum. Taib. Maka jangan heran, musyrik secara umum kalau perang memang dia perang, walaupun mati atau walaupun apa dia berani perang. Yahudi mereka akan mengirimkan drone, akan perang di balik dinding, menolak-nolak orang lain dan seterusnya. Taib. Mereka sangat takut mati. Walaupun musyrik sendiri juga takut mati, hanya orang mukmin yang keberaniannya itu hakiki. Taib. Kemudian kata beliau di sini ada taubih yang besar, ada cercaan yang sangat besar, yang azim kepada orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi sendiri adalah musyrikun. Walaupun kebanyakan manusia juga adalah orang yang rakus dunia. Tapi kenapa Yahudi disebut secara khusus? Karena ini adalah sebagai bentuk cercaan yang sangat besar kepada mereka. Banyaknya ilmu yang mereka miliki, banyaknya kitab yang mereka perolehi dari para rasul, tidak menyebabkan mereka itu tahu hakikat dunia untuk kemudian bertobat.
Bahkan mereka sangat rakus pada kehidupan dunia. Harusnya apa? Semakin berilmu, semakin zuhud pada dunia. Baik. Kalau ditanyakan kenapa mereka lebih rakus dibandingkan kerakusan kaum musyrikin terhadap kehidupan dunia, jawabannya adalah karena mereka tahu keadaan mereka, bahwasanya nanti kalau mereka mati, mereka akan kembali ke neraka tanpa mampu untuk melarikan diri. Sementara orang musyrikun mereka tidak tahu karena mereka memang tidak punya kitab suci yang hakiki. Tayyib, wawunya di sini adalah wawu isti'nafiyah, apa itu? Ada khilaf. Wawu yang tadi atof, dan ada yang mengatakan isti'nafiyah wa minal ladina asyraku, dan maksudnya di sini isti'nafiyah, orang-orang musyrik pun seperti itu, yaitu apa? Rakus. Ma'ruf, semua yang selain mukmin mereka rakus dunia. Orang mukmin mereka cinta akhirat. Tayyib. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Salah seorang dari mereka berangan-angan seandainya dia dipanjangkan umurnya selama 1000 tahun. Ini sebagai bayan, penjelasan tentang betapa besarnya kerakusan mereka. Walaupun tadi itu sudah cukup, tapi Allah Ta'ala menjelaskan tambahan lagi. Sampai apa? Sampai umur 200 tahun atau 300, bahkan 1000 tahun. Atau boleh jadi lebih dari itu. Tayyib. Dan ini kata beliau, angka 1000 ini bukan sebagai pembatasan, tetapi ini mimbabi taksir wal mubalaghah, yaitu menunjukkan banyak dan berlebihan. Makanya orang-orang a'ajim mereka di dalam mendoakan orang lain kadang apa? Yaitu asyaru alfisanah, 10.000 tahun. Jadi angka 1000 ini bukan sebagai pembatasan. Mungkin lebih, kalau diberi kesempatan mereka akan minta lebih lagi. Tayyib, ahaduhum di sini tentunya bukan sebagai pembatasan, hanya satu saja. Tetapi apa? Ini adalah sebagai apa? Sebagai ikhbar, pengabaran memang karakter mereka itu seperti itu. Satu persatunya menginginkan yang semacam itu bahkan lebih. Tayyib. Kemudian kata beliau, yang namanya umur itu definisinya adalah muddatun ajjalahallahu ta'ala li ibadihi fi daril fana. Inilah yang namanya umur. Umur adalah selang waktu yang ditetapkan oleh Allah, batas waktunya, ajjala, ditetapkan batas waktunya untuk hambanya di negeri dunia ini. Makanya untuk akhirat tidak diberi istilah umurnya berapa, tapi ini adalah untuk dunia. Tayyib, wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab. Padahal pemanjangan umur tadi sampai 1000 tahun tidak akan mampu menjauhkan dan menyelamatkan dia dari siksaan. Maksudnya adalah siksaan Allah. Kenapa tidak mampu menjauhkan? Karena pasti yang namanya umur walaupun panjang, dia akan mengalami yang namanya kerusakan. Ya, batas akhir itu ada. Tayyib. Ayyu ammar, ini sebagai badal dari dhamir yang tersembunyi. Tayyib. Kemudian kata beliau, dan sebenarnya beliau mengulang-ulang aja ini intinya dari isyarat-isyarat yang tadi, bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala melihat amalan-amalan mereka, penglihatan yang tentunya memberikan makna pengetahuan. Berarti apa? Di sini ada isyarat Allah akan membalasi mereka, dan tidak mungkin itu dihindari, dengan kehinaan dan kerendahan di dunia serta hukuman yang lain di akhirat. Dan di sini ada isyarat bahwasanya kehidupan yang bersifat segera ini akan sirna dengan cepat. Tayyib. Walaupun 1000 tahun misalkan atau berapa, dia itu sirna dengan cepat saja. Kata beliau, bahkan walaupun lebih dari 1000 tahun, kehidupan yang memang sifatnya ajilah dunia ini, dia akan selesai dengan cepat. Maka barang siapa ingin umur panjang tetapi untuk kebaikan, maka dia beruntung. Kenapa? Karena masa penanaman itu cepat saja. Dia akan segera menuju kepada masa penuaian, maka dia beruntung itu. Semakin panjang umur, ini kesempatan untuk menanam dengan tanaman yang bagus. Tapi cepat atau lambat memang masa penanaman itu selesai.
Tayyib. Dan bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang benar walaupun umur seseorang itu panjang. Karena umur itu walaupun sangat dibentangkan, dia itu sebentar lagi akan mati. Sama saja, dia itu rela atau dia terpaksa, kematian akan segera datang. Lalu beliau mengatakan, rangkaian ayat yang mulia ini mengandungi kurnia yang besar kepada Bani Israel, yaitu cerita tentang banyaknya kurnia. Dan Allah mengingatkan mereka tentang berbagai kenikmatan yang Dia berikan pada mereka. Yaitu Allah memberikan Taurat kepada Musa, yang mana Taurat ini mengandungi hidayah dan cahaya. Dan Allah menjadikan sepeninggal Musa itu para rasul datang susul menyusul untuk memperbaharui agama dan syariat Allah. Ya, kalau nasihat hanya sekali dua kali mungkin setelah itu orang lupa, tapi penasihat terus menerus didatangkan agar mereka selalu terbimbing, jangan sampai ditipu oleh setan. Ya, kalau pendidik itu hilang, nabi itu hilang, mungkin yang datang akan seperti Samiri atau setan-setan yang lain. Maka Allah memberikan kurnia, rasul disusul rasul berikutnya, nabi disusul nabi berikutnya. Ini nikmat yang sangat besar kepada Bani Israel. Tayyib. Sampai kemudian datanglah Nabi Isa dengan membawa perkara-perkara yang luar biasa, berupa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit buta, yang buta dan yang sakit belang-belang. Demikian pula membentuk suatu kehidupan dan meniupkan roh ke dalamnya. Demikian pula menceritakan perkara-perkara gaib dan yang lain-lain. Dan Allah menguatkan beliau dengan turunnya wahyu dan juga yaitu datangnya malaikat Jibril. Tayyib. Kemudian bersamaan dengan mukjizat dan nikmat yang sangat beraneka ragam ini, ternyata tetap saja orang Yahudi itu adalah orang yang paling jauh dari menerima kebenaran yang datang dari Allah. Padahal ini mukjizat yang sangat luar biasa sudah. Seandainya bukan Yahudi yang dialami, yang didatangi oleh Nabi Isa, pasti kemungkinan besar Nabi itu akan disembah seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah di berbagai agama, termasuk agama Nasoro itu yang membawa mukjizat justru disembah. Seperti siapa itu? Buddha datang membawa nasihat yang baik menurut sudut pandang umum, tapi ternyata orang berlebihan terhadap dia lalu dia disembah. Demikian pula banyak sekte-sekte yang polanya macam itu. Pemimpinnya mendatangkan khurafat-khurafat kesaktian, tahu-tahu pemimpinnya disembah. Tayyib. Masalahnya sekarang orang Yahudi melihat keajaiban Nabi Isa, saking rusaknya hati mereka bukan menyembah Isa atau paling tidak beliau Rasul, bahkan ingin membunuh Isa dan menuduh Isa dengan buruk-buruk. Ini menunjukkan betapa kerasnya memang hati mereka. Tayyib. Setiap kata beliau, dan mereka itu setiap kali didatangi seorang Rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka bersegera untuk mendustakannya atau bahkan membunuhnya, dalam keadaan mereka tidak berhenti dari maksiat. Tayyib. Dan seterusnya, lalu menyebutkan beberapa kisah Bani Israel. Maka dengan sebab itulah Allah mengunci mereka dengan laknat, dengan kutukan. Walaupun ikhwanul muslimin nggak rela kita mengutuk Yahudi, walaupun Yahudi sudah sejahat itu. Baik. Dan Allah menjadikan perbuatan-perbuatan mereka itu sebagai sebab mereka terusir dari rahmat Allah. Ya, yang mengingkari, yang menolak rahmat akan terkena laknat, salah sendiri. Tayyib. Dan kalaupun ada keimanan, maka keimanan pada mereka itu hanya sedikit saja. Mereka sebelum datangnya kitab dan sebelum datangnya Nabi, mereka beriman akan datang kitab dan akan datang Nabi. Tapi begitu datang, malah diingkari dan dicela Nabi tersebut. Mereka menjual jiwa-jiwa mereka yang sangat berharga tadi dengan kekufuran-kekufuran, demi mendapatkan makanan-makanan duniawi dan kepemimpinan-kepemimpinan yang sebentar lagi juga akan sirna. Tapi berapa lama kepemimpinan Yahudi? Mereka mengkufuri nikmat Allah, akhirnya mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang sangat besar. Tayyib. Itu adalah hasilnya. Apa yang menyebabkan mereka melakukan itu semua, kenikmatan malah diingkari? Karena kedengkian dan kezaliman. Karena manakala kenikmatan itu tidak di tangan pemimpin mereka, maka maka mereka dengki. Walaupun ini adalah kenikmatan yang diberikan kepada bangsa mereka, kepada kabilah mereka sendiri. Tapi selama bukan mereka yang memperoleh, maka mereka tidak rela itu.
Tayyib. Sementara Allah Ta'ala memang mengkhususkan kurnianya kepada yang dia kehendaki, bukan yang mereka kehendaki. Tetap Allah Ta'ala lah yang menginginkan. Keinginan Allah lah yang berlaku. Terserah mereka rela atau mereka tidak rela. Allah terserah dia memilih siapa yang dia beri. Sebagaimana mereka menginginkan yang jadi raja adalah dari bangsawan. Ternyata Allah ingin siapa? Tolut. Terserah Allah. Bukan sesuai hawa nafsu Yahudi. Demikian pula para rasul, mereka ingin yang dapat adalah si fulan, tapi ternyata Allah pilih rasul yang memang layak untuk jadi rasul, walaupun tidak seperti yang mereka cadang-cadangkan. Nah, ketika yang terakhir pun tidak mereka ridhoi, padahal Nabi Isa ini betul-betul dari keluarga yang sudah sangat bagus, keluarga yang sangat terpandang, seperti yang mereka inginkan sudah. Keluarga siapa itu? Keluarga Imran, yang mana dia masih kerabat sangat dekat dengan Nabi Zakaria. Lahir dari keluarga Imran siapa? Maryam, yang betul-betul sangat suci. Mereka tahu bagaimana dia membersihkan masjid dan menjadi pelayan masjid yang sangat mereka agungkan, yaitu Masjidil Aqsa. Dan lahir tanpa melalui air mani, yang namanya air mani itu adalah air yang hina dan air yang kotor secara umum. Dan dalil-dalil banyak menunjukkan memang memang perlu mandi dan dikatakan ini adalah kotor. Maka Nabi Isa lahir dari wanita yang suci dengan proses yang suci melalui malaikat Jibril. Tapi ternyata itu pun mereka tetap tidak rela. Maka manakala mereka memang sangat mengingkari nikmat tadi, Allah pindahkan nikmat itu kepada kaum yang selama ini tidak punya rasul, yaitu Bani Ismail. Nah, mereka akan tambah dengki, semakin tambah dihinakan oleh Allah. Ini cerita tambahan ini tadi dari anak sendiri, masalah yaitu kemudian jadi pindah ke Rasulullah, karena ini dibahas di buku yang lain. Kemudian beliau mengatakan manakala mereka tidak mau beriman, sebabnya adalah kesombongan di hati mereka dan kedengkian di jiwa mereka dan ketidakridhaan kepada takdir dari Allah, maka sesuailah, yaitu munasiblah apabila siksaan yang menimpa mereka adalah berupa kehinaan, ingin membesarkan diri malah jadi hina. Bahkan bukan hanya hina semata-mata, tapi bahkan mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain yang sama sekali tidak punya kitab suci, dijajah, diperhamba dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Itu hasil dari kekufuran mereka sendiri. Lalu beliau menyebutkan beberapa contoh perbuatan mereka yang lain. Insya Allah cukup sampai di sini. Kita masuk kepada pembacaan ayat yang baru, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-98. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, ini masih membantah orang-orang Yahudi. Barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, bukan keinginan Jibril sendiri. Musaddiqal lima baina yadaih, dalam keadaan kitab tadi membenarkan kitab yang sebelumnya. Wa hudaw wa busyra lil mu'minin, dan kitab itu sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Di dalam rangkaian dua ayat ini nuktah, sisi yang sangat menarik di situ? Mudhaf ilaihnya idhofahnya itu dilepas, dipisah dengan dengan perantaraan huruf lam di situ muncul beberapa kali. Padahal idhofahnya itu cukup sebenarnya. Aduwa Jibril, aduwa Allah dan seterusnya. Aduwal kafirin, itu sebenarnya cukup. Aduwul kafirin. Tapi idhofahnya dilepas, dimunculkan lam di situ sebagai perantara. Ini sebagai penguat yang betul-betul Allah inginkan di situ nantinya di dalam tafsirnya insyaallah. Barang siapa menjadi musuh bagi Allah, juga musuh bagi para malaikatnya, para rasulnya, juga musuh bagi Jibril dan Mikail secara khusus, maka sesungguhnya Allah memang musuh bagi orang-orang kafir.
Tayyib. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu katakan kepada orang-orang Yahudi tadi yang mana mereka menyatakan bahwasanya yang menghalangi mereka dari beriman kepada, yang menjadi menghalangi mereka untuk beriman kepadamu wahai Muhammad SAW adalah karena walimu adalah Jibril alaihi salam. Tayyib. Yang menjadi nenek, yang menjadi apa itu cucu mereka yang memang memusuhi Jibril siapa? Yaitu orang-orang Rafidhah. Memang nggak suka karena Jibril memberikan wahyu, menyampaikan wahyu pada Muhammad, bukan pada Ali. Tayyib. Nah, memang hati mereka satu. Kata beliau, kata orang Yahudi, seandainya malaikat Allah yang lain yang menyampaikan wahyu kepadamu, pastilah berarti apa? Yaitu Allah berfirman, seandainya selain malaikat Jibril yang datang menyampaikan wahyu, mereka pasti akan beriman dan membenarkan dirimu. Ini kata mereka, walaupun prakteknya enggak juga. Baik. Kata beliau, suluh katakan kepada mereka, pernyataan yang datang dari kalian ini sifatnya adalah tanaqud dan tahafut. Tanaqud yaitu apa? Kontradiktif, kontradiksi, bertolak belakang. Tahafut yaitu apa? Saling jatuh, gugur satu sama lain. Dan itu sekaligus sebagai sikap kesombongan kepada Allah. Terserah Allah mau mengirimkan utusan melalui siapa, itu terserah dia. Bahkan terkadang tanpa utusan, langsung Allah menyampaikan wahyu langsung kepada Rasulullah, itu terserah dia. Atau bahkan Allah yang mengangkat nabinya naik ke langit, diajak bicara langsung, itu terserah dia. Sebagaimana terkadang Allah mengirimkan Jibril kepada Nabi Musa, terkadang Allah mengajak bicara langsung Musa tanpa perantara, itu terserah Allah. Sementara orang Yahudi sebagaimana biasa mereka selalu apa? Mendatangkan ayat iqtirah, kata Syekhul Islam, yaitu harus pola ayat itu sesuai dengan idea dari kami. Nah, ini adalah kesombongan. Bahkan kesombongannya ini bukan mengherankan, mereka sudah mengatakan apa? Arinallaha jahrah, datangkan kepada kami, perlihatkan pada kami Allah secara langsung. Ini sombong yang melampau sekali. Karena sesungguhnya Jibril alaihissalam, dia itulah yang menurunkan Al-Quran dari sisi Allah kepada hatimu. Dan dia itu pula yang menurunkan wahyu kepada para nabi sebelummu. Berarti apa? Masuk di dalamnya adalah nabi-nabi Bani Israel semuanya. Berarti apa? Kalau mereka mengklaim beriman pada Musa, harusnya mereka juga mensikapi dengan sikap yang sama untuk Rasulullah SAW. Karena utusannya sama, sekedar sebagai penyampai. Dan Rasulullah Muhammad juga sekedar penyampai, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Dan Allah Ta'ala, dia itulah yang memerintahkan Jibril dan mengutuskan Jibril dengan membawa wahyu tadi. Berarti apa? Memang mereka ini mengingkari Allah walaupun mengatakan sekedar memusuhi Jibril. Seandainya Rasul yang lain kami percaya, enggak. Itu semua adalah dusta. Jadi Jibril ini adalah Rasul semata-mata, sekedar utusan. Terserah Allah mengutuskan siapa, saya cuma ikut Allah saja. Padahal kitab ini yang diturunkan oleh Jibril, dibawa turun oleh Jibril, kitab ini membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, tidak menyelisihi dan tidak menentang kitab terdahulu. Kalau kalian mengklaim beriman pada Taurat dan Injil, Taurat dan Zabur, maka kalian harus juga beriman pada kitab yang ini, karena dia sama saja. Isinya itu adalah kebenaran dan membenarkan kitab sebelumnya. Maka ini adalah tanakutnya mereka. Dan di dalamnya ada petunjuk yang sempurna dari berbagai jenis kesesatan, yaitu apa? Memberikan hidayah. Di setiap ada perkara yang menyesatkan dan membingungkan, maka hidayah Quran menyinari agar kita tahu mana jalan yang harus ditempuh. Dan juga ada kabar gembira membawa berbagai kebaikan duniawi dan ukhrawi, tapi bagi siapa tentunya? Bagi orang yang beriman kepadanya. Kabar gembira. Maka apa yang perlu ditentang dari Al-Quran? Dari sisi kebenaran dia sama seperti kitab yang terdahulu. Dari sisi kabar gembira dia membawa kabar gembira. Kenapa kalian menentang kabar gembira? Maka permusuhan terhadap Jibril yang disifati dengan sifat yang bagus tadi, itu hakikatnya adalah kekufuran kepada Allah, juga kepada ayat-ayatnya. Dan permusuhan kepada
dan juga hakikatnya adalah permusuhan kepada Allah, kepada Rasul, kepada para malaikat. Bukan hanya kekufuran tapi juga permusuhan. Baik, karena apa? Kata para mufassirun, yang mengingkari mursal hakikatnya dia mengingkari mursil. Yang mengingkari utusan hakikatnya dia mengingkari zat yang mengutuskan utusan tadi. Baik. Karena sesungguhnya permusuhan orang-orang tadi terhadap Jibril itu bukan karena zatnya Jibril. Ya, Jibril salah apa? Dia tidak pernah punya idea sendiri-sendiri yang menyelisihi perintah dari Allah Ta'ala. Bahkan hakikatnya ini adalah permusuhan kepada apa yang dia bawa turun dari sisi Allah berupa apa? Kebenaran. Tayyib. Karena apa? Al-Quran, karena kitab yang terdahulu membawa kebenaran. Nah, itulah yang sebenarnya mereka tidak suka karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Tayyib. Yaitu apa? Jibril membawa kebenaran dari Allah kepada para utusan-utusan Allah, utusan Allah dari kalangan manusia. Maka amalan ini mengandungi kekufuran dan permusuhan kepada zat yang menurunkan kitab tadi dan menurunkan Jibril dan mengutuskan Jibril, dan juga sekaligus permusuhan kepada sesuatu yang Jibril diutus untuk membawanya. Sekaligus juga permusuhan kepada para nabi yang Jibril diutus menuju kepadanya. Makanya disebutkan di sini apa? Hakikatnya dia musuh kepada Allah, yaitu musuh kepada yang mengutuskan Jibril. Dan dia adalah musuh bagi seluruh malaikat Allah, karena memusuhi Jibril hakikatnya memusuhi seluruh utusan. Sekaligus apa? Memusuhi orang yang mana Jibril diutuskan untuk menuju kepada orang tersebut, yaitu para utusan Allah. Ini adalah satu kesatuan, tidak mungkin dipisahkan. Kata beliau, dan ini adalah sisi dari pembahasan tadi. Walaupun mereka mengklaim mereka musuh Jibril, hakikatnya mereka adalah musuh bagi semua yang disebutkan tadi. Tafsir beliau akhirnya hanya sampai di sini. Ilahuna wallahu a'lam.